Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cepi Paridikmat dalam liputan Siliwangi 1922. Hari ini kita bahas tentang partisipasi Ormas sebagai salah satu pilar penting dalam pendidikan pemilih cerdas, pemilu berkualitas di dalam pesta demokrasi tahun 2024. Tiap kali pesta demokrasi yang berlangsung 5 tahun ini selalu ada pemilih pemula. Siapa sih yang disebut pemilih pemula itu? Jadi yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang baru pertama kali ikut pemilu nasional dengan usia antara 17 sampai 21 tahun. Kalau istilah sekarang sih disebutnya generasi Z ya, yang lahirnya sekitar 98 sampai 2002. Selain yang muda-muda, ternyata ada juga pemilih pemula yang tua loh sob. Mereka adalah anggota TNI atau Polri yang baru pensiun. Soalnya kan selama masa aktif mereka nggak boleh milih biar tetap netral. Pemilih pemula memiliki suara 3,5% dari suara nasional. Suara ini cukup untuk menempatkan 20 orang di kursi anggota DPR. Walaupun pertama milih, tapi perannya sama pentingnya kayak pemilih lainnya. Karena satu suara akan menentukan nasib seluruh warga Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Salah pilih bisa menyesal kemudian. Jadi jangan sampai lo kehilangan hak suara karena malas jalan ke TPS atau apatis dengan politik sob. Emang sih kadang ada masalah administrasi seperti kesalahan data kependudukan dan kartu pemilih yang memang mesti diperbaiki pemerintah. Tapi untuk yang satu ini harus diperjuangkan. Terus terakhir jangan memilih kucing dalam karung. Kenali dulu siapa yang mau lo pilih. Mau pilih gebetan aja bela-belain stalking. Masa cari tahu latar belakang kandidat aja males? Nah, apa saja yang udah kamu persiapkan untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang? Sahabat Siliwangi 1922, dalam upaya mewujudkan pemilu tahun 2024, tentunya yang berkualitas, partisipasi organisasi kemasyarakatan seperti Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 harus memulai satu langkah ke depan dalam mengedukasi untuk menciptakan pemilih cerdas. Karena ini merupakan bagian dari bentuk perjuangan sebagaimana organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, sekecil apapun langkahnya tidak terlepas daripada nilai-nilai kejuangan, termasuk penyampaian informasi seputar pemilu tahun 2024. Sahabat Siliwangi 1922, statement Tentara Nasional Indonesia memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa bangsa ini sedang dalam keadaan krisis kepemimpinan. Semoga ini menjadi harapan baru bagi kaum milenial. TNI kembali memunculkan jati dirinya sebagai penjaga kedaulatan rakyat. Tidak membiarkan kali ini negerinya dikuasai oleh asing. Ketika kita simak para penghuni di dalam negeri ini hidup dalam kemiskinan, belum sejahtera dan juga belum mendapatkan sebuah keadilan, bukti daripada Dharma Bakti TNI untuk negeri tercinta ini sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Harapan masyarakat sangat sederhana, hanya ingin mendapatkan hasil dari pesta demokrasi tahun 2024 dengan sebuah kejujuran dan juga keadilan untuk Indonesia tentunya lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih beradab. Dan bisa menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan juga Indonesia tidak jatuh. Nah sahabat Siliwangi 1922, salah satu pilar penting dalam masyarakat seperti keberadaannya organisasi kejuangan ini harus bisa mampu mengedukasi masyarakat dan juga seluruh pihak yang terkait, baik langsung ataupun tidak langsung. Ini bisa menghadirkan sebuah proses pemilih yang sehat sesuai dengan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi sebuah prinsip-prinsip demokrasi untuk menjadi pemilih yang cerdas. Nah, sahabat Siliwangi 1922, tahun pemilu di tahun 2024 itu
sepertinya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih akan sangat tinggi. Nah, kita berharap ini bukan hanya sekedar partisipasi masyarakat hanya di TPS saja. Masyarakat hanya datang ke TPS dan mencoblos. Tetapi bagaimana ini tugas kita di tahun 2024 nanti? Kita mampu menghadirkan pemilih yang berkualitas, pemilih yang cerdas, dan juga bagaimana menciptakan pemilih dengan pilihan-pilihan yang objektif. Pemilih atau memilih pemimpin ini yang bisa memiliki tujuan untuk memajukan bangsa dan negara ke depan. Nah, sahabat Siliwangi 1922, ini perlu kita garis bawahi bahwa menghadirkan pemilih yang tadi maksud, yaitu pemilih yang cerdas, hari ini memang tantangannya tentu berbeda dengan 5 ataupun 10 tahun yang lalu. Oleh karenanya, mengedukasi masyarakat pada hari ini atau saat-saat sekarang ini memiliki sebuah tantangan tersendiri, berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Nah, sahabat Siliwangi 1922, bagaimana untuk menghasilkan produksi pemilih yang cerdas dalam kontestasi pemilu tahun 2024? Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat yang di sekitarnya untuk bisa menghasilkan, mengaplikasikan beberapa tips yang menjadi pemilih yang cerdas. Coba kita diawali dengan pastikan bahwa kita ini terdaftar sebagai pemilih tetap. Nah, dengan memastikan kita terdaftar di dalam DPT, bila kita belum terdaftar, maka laporkan agar dapat dimasukkan ke daftar pemilih hasil perbaikan atau DPTH ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita harus rajin mencari informasi dan juga rekam jejak daripada para kandidat. Mencari informasi soal para kandidat, data dan track recordnya ini bisa menjadi sebuah gambaran agar mengetahui siapa yang akan dipilih nantinya. Cek jejak digitalnya daripada kandidat terkait dengan data daripada tiap-tiap calon. Bukan cuma calon presiden dan juga wakil presiden saja, tetapi juga calon anggota legislatif. Rekam jejak kandidatnya seperti apa? Ini bisa didapatkan melalui media sosial dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga, kita harus aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu tahun 2024. Temukan berbagai informasi seputar pemilu melalui berbagai media sosial, sahabat Siliwangi 1922. Nah, di sana banyak bertaburan, dari mulai akun Instagram, Facebook, Twitter, ataupun channel YouTube itu sendiri. Nah, yang keempat nih yang sangat perlu diperhatikan, kita jangan golput. Bagaimana kita bisa memberikan informasi seputar pemilu dan juga sumber-sumber yang terpercaya dan mengajak untuk menggunakan hak suara alias tidak golput. Nah, karena suara kita ini akan menentukan nasib bangsa untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai suara kita golput. Kita nanti akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan mereka itu sendiri. Saya lebih suka kalau kampanye presidennya itu melalui sosial media, tidak kaku seperti memasang baliho atau poster-poster. Dan yang jelas tidak muluk-muluk, karena saya rasa anak muda sekarang sudah cukup pintar untuk membedakan mana yang realistis dan mana yang mengada-ada. Bisa menjelaskan dan bisa menjabarkan
visi misinya dengan jelas tentunya dan terukur juga. Lalu beliau juga bisa dengan baik itu dekat dengan seluruh rakyat ataupun masyarakat. Nah, oleh karena itu, jadikanlah bahwa kita adalah pejuang yang bisa memperjuangkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Cepi Paridi Hikmat, Siliwangi TV 1922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.